Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-Ma'idah ayat 115, 113. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menceritakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa putranya Sayyidah Maryam alaihi salam. Bahkan beliau sekarang masih hidup. Wajib kita yakini bahwa Nabi Isa masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Dan beliau nanti akan turun ketika dekat kiamat. Tanda-tanda kiamat, ada tanda kiamat yang besar dan ada tanda kiamat yang kecil. Artinya kiamat itu kehancuran. Ini semua akan dihancurkan. Dunia ini semua akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum dihancurkannya dunia ini, nanti ada Dajjal. Dajjal itu pendusta. Ya, Dajjal pendusta. Dajjal yang merusak manusia, akidah manusia. Sehingga Dajjal ini mengaku Tuhan. Ya, nanti datang Sayyidina Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Di antara tanda kiamat yang kecil sudah banyak. Di antaranya ayyadharal jahlu, menampak kebodohan agama di mana-mana. Ini sudah nampak sekarang. Ya, kebodohan agama itu di mana-mana. Artinya orang-orang sudah tidak peduli terhadap ilmu agama. Coba berapa orang yang peduli terhadap ilmu agama? Satu RT nu ngaji sok dikontrol sabaraha urang nu ngaji sa RT. Didata sabaraha urang? Ali sabaraha persen. Artinya di sini sudah nampak tanda kiamat sughra, yaitu nampaknya kebodohan agama. Sudah tidak perhatian lagi, masa bodoh, tidak memikirkan ilmu agama. Yang penting perut kenyang, yang penting tidur nyenyak, yang penting banyak uang. Itu yang dipikirkan. Tidak memikirkan urusan ibadahnya baik atau tidak. Nah, ini terjadi sekarang. Kebodohan agama di mana? Apa bukti daripada menyebarnya kebodohan? Yaitu kemaksiatan. Kemaksiatan di mana-mana sekarang. Terjadi di mana kemaksiatan. Yang buka-buka aurat, masya Allah. Coba diperiksa. Yang buka-buka aurat se-RT, banyak mana yang menutup aurat dan yang membuka aurat? Yang buka. Padahal mereka umat saudara kita. Kadang itu adalah saudara kita, kadang itu adalah tetangga kita. Kenapa terjadi kemaksiatan? Salah satunya adalah kebodohan agama yang sudah merajalela. Dari kebodohan ini timbullah segala kemaksiatan. Di antara seseorang berbuat dosa itu karena bodoh di dalam urusan agama. Maka sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita agar selalu betul-betul mencari ilmu, jangan jauh dari majelis ilmu. Ya, nah ini sekarang yang terjadi, merajalelanya kebodohan agama. Sehingga manusia-manusia, umat-umat Islam ini kadang-kadang mereka tidak tahu tugas daripada ajaran Islam, tidak tahu hukum Islam, tidak tahu aturan Islam, ya, karena kebodohan. Itu salah satu tanda kiamat sughra, berkembang biaknya kebodohan sehingga berani melakukan
kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran di mana-mana. Nah ini karena kebodohan dalam urusan agama. Sehingga berani melakukan maksiat, bahkan bukan berani lagi, berbangga diri, bangga, ya, berbangga atau reus, berbangga diri dengan perbuatan maksiat. Merasa untung dia sudah bisa berbuat maksiat. Ini karena dasar kebodohan di dalam urusan agama. Banyak wa yadharul jahlu wa yafsuz zina, perzinahan di mana-mana, menyebar perzinahan. Apalagi zaman sekarang, ya. Pintu untuk zina itu sangat mudah. Ya. Untuk sampai kepada zina zaman sekarang itu lebih mudah pintunya. Untuk masuk ke situ lebih mudah. Dari HP udah zina mata tuh tiap hari. Melihat yang haram. Ya. Tontonan-tontonan yang haram. Aurat-aurat yang dibukakan di dalam HP tersebut. Sekarang ini sudah terjadi. Zina mata, zina telinga, ya. Sudah terjadi. Wa yafsuz zina, perzinahan berkembang biak di mana-mana. Ini semua terjadi. Kemaksiatan, modal utamanya kebodohan di dalam agama. Karena nggak mau ngaji, karena nggak mau thalabul ilmi, karena tidak mau kumpul dengan para ulama, itu faktor utamanya. Kalau orang ngaji sedikitnya dia akan ada rasa malu, sedikitnya dia akan ada rasa takut. Karena Allah sendiri yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang kalau betul-betul punya ilmu yang bermanfaat, maka dia akan merasakan rasa takut kepada Allah. Timbul rasa takut untuk berbuat maksiat. Ingin maksiat takut. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ini berkah ilmu. Berkah ilmu akan menimbulkan rasa takut di dalam hati seseorang dari perbuatan maksiat. Dia mau berbuat zalim nggak berani, dia mau dusta nggak berani, dia mau caci maki orang lain nggak berani, semua nggak berani. Kenapa? Karena berkah ilmu yang bermanfaat yang sudah masuk ke dalam hatinya. Ini keberkahan ilmu. Allah katakan innama, hanya saja, wungkul, hanya saja, yakhsha, takut Allah kepada Allah. Yang takut kepada Allah itu hanya al-ulama, orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Orang kalau tidak berilmu, dia tidak takut kepada Allah. Akhirnya dia berani berbuat maksiat. Dia berani berbuat zalim karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Dari mana ini? Untuk mengundang rasa takut agar hati kita ada rasa takut kepada Allah dengan pintu ilmu. Ilmu agama. Kalau kita ngaji sedikitnya kita malu. Mau berbuat zalim diingatkan lagi bahayanya perbuatan zalim. Kita ingin maksiat diingatkan, terus diingatkan dengan ilmu itu. Dengan ilmu kita diingatkan supaya kita tidak berbuat zalim. Andai kata kita berbuat zalim, andai kata kita berbuat maksiat, diingatkan oleh ilmu untuk bertaubat. Jangan sampai terus menerus di dalam perbuatan dosa. Ini berkah ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang nggak punya ilmu? Dia nggak ada rasa takut oleh Allah. Sebaliknya, yang ia takutkan bukan Allah, tapi makhluk-makhluk Allah. Urusan dunia takut habis-habisan. Sampai sakit karena takut hilangnya dunia. Tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ancaman manusia, dia takut kerugian dunia, tapi dia tidak takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kebodohan, karena hatinya tidak diisi dengan ilmu agama, ya. Salah satu daripada kemanfaatan ilmu itu akan menimbulkan rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka menjadi orang baik. Menjadi orang, dia tidak berani menipu orang lain. Dia tidak berani berbuat zalim apapun resikonya. Ya, kenapa? Karena sudah ada tertanam rasa takut kepada Allah.
Nah ini rasa takut ini tidak sekonyong-konyong ada. Ada sebabnya, ada modalnya untuk menghasilkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu. Dengan apa? Ilmu. Mengaji, menghadiri ilmu agama. Ini diantara keistimewaan hadir di dalam majelis ilmu. Andai kata kita melakukan dosa, ada harapan kita menyesali atas dosa tersebut. Kita memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Itu berkah ilmu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, dia tidak akan menyesal. Tidak ada penyesalan atas dosa yang ia lakukan. Bahkan dia berbangga, menganggap baik, bahkan menganggap untung atas dosa yang ia lakukan. Sehingga dia tidak mau berhenti, bahkan dia marah ketika ada yang menasehati untuk supaya berhenti berbuat dosa. Ini karena kebodohan. Nah, itulah bahayanya kebodohan. Nanti Nabi Isa ini akan turun ke bumi ya untuk membunuh siapa? Dajjal. Dan Nabi Isa ini bukan Tuhan. Beda dengan kaum kufar, kaum Nasrani ya. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa Tuhan. Kalau kita tidak meyakini Nabi Isa Tuhan, bukan Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah, kekasih Allah yang diangkat menjadi utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kaum Yahudi mereka menghina Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Itu kaum Yahudi. Tapi kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa hamba Allah dan utusan Allah yang dicintai oleh Allah. Kita memuliakan Nabi Isa. Ya, kita wajib memuliakan seluruh para nabi. Para nabi itu wajib kita muliakan. Para rasul wajib kita muliakan. Dan semua yang dimuliakan oleh Allah wajib kita muliakan. Apa saja? Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib memuliakannya. Contoh Ka'bah. Ka'bah itu manusia atau benda mati? Benda hidup atau benda mati? Benda mati, batu. Ka'bah batu atau emas? Batu. Nah di Lagadar, batu. Babalatak batunya. Tapi beda ini, batu ini dimuliakan oleh, apa buktinya dimuliakan oleh Allah? Semua umat Islam diwajibkan di dalam sholat menghadap ke Ka'bah. Saking mulianya. Melihatnya saja mendapat pahala. Melihatnya mendapat rahmat. Karena ini benda yang dimuliakan oleh Allah. Benda mati kalau dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Kalau kita tidak memuliakan, dosa kita, berbuat dosa. Bahkan binatang yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Apa saja? Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, wajib dimuliakan. Karena jadi keyakinan kita umat Islam bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan anak zina. Sebagaimana yang diyakini oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kita umat Islam, kita memuliakan, menghargai, ya, mencintai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam dan meyakini bahwa beliau hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita semua. Allah perkuat keyakinan kita semua. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.